Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas perbandingan hukum negara-negara ASEAN, saya Adelia Ananda Putri dengan NIM 02121042 kelas A semester 6 ingin menyampaikan hasil dari jurnal hukum yang telah saya review, yaitu berjudul Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK di Indonesia dan Singapura, Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura. Volume 4, Issue 2, tahun 2020 oleh Haikal Narendra Sujudiman selaku penulis 1 dan Fatma Ufatun Najiha selaku penulis 2 dari Fakultas Hukum 11 Maret. Baik, dalam artikel ini, perbandingan hukum dijadikan sebagai metode dalam menganalisis hasil penelitian yang dicapai. Berbicara mengenai pengertian perbandingan hukum, menurut Winterton adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum. Tujuan teoritis perbandingan hukum oleh penulis adalah menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dari dua sistem hukum yang diperbandingkan, yaitu antara sistem hukum di Indonesia dan di Singapura. Objek atau hal utama yang dibahas penulis pada penelitian ini yaitu berkaitan mengenai pemutusan hubungan kerja menurut hukum negara Indonesia dan Singapura dengan melihat perbandingan hukum pada sisi pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan untuk menentukan jenis dan alasan PHK, serta pemberian sanksi pidana atas pelanggaran hak tenaga kerja atau buruh. Di negara Indonesia, pengertian PHK menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Isi dari peraturan tersebut mengatur mengenai jenis-jenis pemutusan hubungan kerja dan kompensasinya. Sedangkan menurut hukum negara Singapura, PHK adalah dismiss means the termination of the contract of service of an employee by his employer with or without notice and whether on the ground of misconduct or otherwise. Kalimat di atas peneliti dapat terjemahkan yaitu memberhentikan artinya pemutusan kontrak kerja seorang pekerja oleh pengusaha dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan atas dasar kesalahan dan begitu juga sebaliknya. Negara Singapura juga memiliki undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan yaitu The Employment Act 1968. Peraturan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Singapura ini berlaku untuk karyawan yang dilindungi oleh undang-undang. Harus dicatat bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan mencakup semua karyawan kecuali yang berada di posisi manajerial atau eksekutif, pekerjaan rumah tangga, pelaut, dan sebagai besar staf pemerintah. Berdasarkan konteks kesamaan di Indonesia dan Singapura memiliki beberapa ketentuan yang sama, yaitu pertama, jenis-jenis PHK seperti alasan pemberi kerja atau pemberi kerja memberhentikan pekerja. Contohnya, memberhentikan pekerja ketika pekerja tidak hadir dan melakukan kesalahan kecil. Kedua, ketika pemberi kerja terlambat membayar upah dan ketika pekerja tersebut melakukan pekerjaan yang membahayakan nyawanya secara tertulis, pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam perjanjian kerja dengan pemberi kerja dan melakukan PHK karena alasan hukum telah berakhirnya batas waktu yang ditetapkan untuk suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja. Ketiga, kesamaan lainnya yaitu pada jenis tindak pidana yang melanggar hak ketenagakerjaan. Dalam konteks pembeda dalam artikel ini dilihat pada penyelesaian perselisihan hubungan industri di negara Indonesia dan Singapura, yaitu pada lembaga arbitrase hubungan industrial di Indonesia yang tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa PHK. Berbeda dengan Singapura, ketika sudah melakukan beberapa prosedur penyelesaian sengketa tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dapat ditangani melalui Pengadilan Arbitrase Industrial Arbitration Court atau EIC. Adapun dijelaskan kekurangan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Singapura, yakni belum mengatur tentang pesangon, upah masa kerja, dan kompensasi hak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.